Argumen kedua, saya kocak semua orang bini, semua cewek kalau ketemu cowok tersenyum berarti dia suka. Ini argumen kedua nikah mana bineng ilmu mantek kocak muqaddimah kubro. Napa Ustaz? Yang tolong ulangin. Muqaddimah kubro. Ti beda lah kenal 3 istilah ki. Kias, di dalam kias ada 2 muqaddimah. Pertama muqaddimah sugro, kedua muqaddimah kubro. Ini kan. Sudah dapat gambaran tentang ilmu mantek. Rakeran jepon sampean aku nana penten mun uning. Parlo na penten. Parlo ki, pak aku na akeran. Arto ki paya. Beniken pola na sengka ki. Nikah sebagai gambaran. Manambi kula ajar mantek nang pesantren ngangkui kitab Nadoman Sulamul Munawwarok nika napa kisah lok ngak nih kasih ngajarin cara ngajari taruh di bebe ki buruk kisah sampean ajar mantek taruh di atas engki tanya ki dah kihanan dimin kihanan nika ajar mantek lo pahe taruh di atas ngak nika karo engki Ustaz kehanan nika mun dapat kabab kias untung nih. Dapat bab kias sampean kiai. Don gelan non terang-terangan mun kule pontok dimin lo dapat. Tojunna nika, tojun ajar mantek nika bab kias. Cara berpikir yang benar, cara menghasilkan kesimpulan yang benar. Tojunna bab ajar mantek, tojunna nang nika. Tapi kule lamba lo dapat tujuan sini kule. Cek saking ngabangun Roma, tujuannya yang saya kakar pula kan Roma jadi bisa kenengin lo kaujenan, lo kepanasan bisa tedung kan sendiri kan. Tapi ternyata aku lagi mulai masuk ajar pertama ini ibaratnya kan cek saya ngabangun Roma, ngompol lagi betah, ngompol lagi bedi, ngompol lagi besi, lo sampai ika bangun, wis lah lemari, lober, lah coba boyong pula. Jadi lo dapat ketujuan, ini kan. Tujuan ilmu mantek ni kan kias. Sampian bi kula taruh di atas, pola na bektona lo pada bi pontuk. Cek kula pontuk setahun pelok de pak kata tujuan. Pak kula sampian ni kak mungkin tah 1 pertemuan tah 2 pertemuan ni kak taruh di bebe. Lo de pak ketujuan sampian ki pai tanyakin bi kancana ajar mantek ada ya. Apa mantek je? Tak kok bingung saya jawab. Wani taruh di bebe. Makanya bikul taruh di atas sebagai gambaran. Ki intinya kan nikah, depak makai depak kata tujuan sampai ajar dari bobo, depak kakbab kias ki seperti itu. Tapi mana bi taruh di bobo langsung oning cara nyusun sebener. Cara nyusun muqaddimah sugro, muqaddimah kubro sehingga menghasilkan kesimpulan yang benar. Nikah langsung oning mau ajar di bobo. Ibarat dari yang kebayi Roma. Langsung bisa rantep jaring bahan lah berdekapi nikah. Mun sampean nikah mangke nikah lo bisa rantep ken ceritain romana anup gonteng pernah. Ibarat nikah kan. Ken ngiding cerita sampean cek Roma pernah aceda biru merah ngak dia. Tapi sampean kapah tertarik lebur. Oh iya lebur kok ke bayar Roma ngak dia. Pola senikah. Saya maksud kula ngak nikah kan ditaruh di atas. Malah uning gambarannya. Tapi mau pas langsung surah kebai. Asal kebaik kias yang benar, argumen yang benar, karena sampean kilo ajar di bebe, kilo oning bahan-bahannya. Bisa difahami ki? Dus aja sampai anak kanan. Bisa. Ki bro kan beda telo istilah nomor situng napa? Kias dibangun dari 2 muqaddimah. Pertama muqaddimah sugro, 2 muqaddimah kubro. Kalau sudah ada muqaddimah sugro, ada muqaddimah kubro nanti akan menghasilkan natijah. Kesimpulan cang kela kesan ni kan natijah. Mana binang mantek koca natijah. Kesimpulan. Jadi muqaddimah sugro, muqaddimah kubro natijah. Jadi rukun na kias, mun tengah fajang kan pada rukun na. Rukun na fajang maca Fatihah, ruku, sujud.
Nah, rukun kias nikah muqaddimah sughra, muqaddimah kubra nikah termasuk beda pole lo karo nikah. Selain muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, rukun kias nikah beda hudud. Hudud nikah jamak mufradah had. Dia saya mathura akin apa mathura had nikah kiai. Kini kan istilah mantik, kalau usaha terjemah tadi di dalam ilmu mantik ada istilah kias, ada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, ada had. Nah, rukun kias nikah cepon kibru bertung muqaddimah sughra, muqaddimah kubra dan hudud. Hudud nikah beberapa had. Mi kocak beberapa had, beda berempel had, beda telo. Jadi di dalam membangun kias ada 3 had. Ada 3 had. Pertama, had asghar. Kedua, had akbar. Ketiga, had ausat. Had ausat. Jadi had asghar, had akbar, had ausat. Bisa diulangi. Pertama, had apa? Had asghar, had keni. Had keni, had akbar. Kedua, had apa Ustaz? Had akbar. Oke. Ketiga had ausat, had pertengahan. Jadi beda had keni, beda had aja, beda had pertengahan. Nikah. Jadi rukun kias nikah la gempangan lemak senika bae. Mungkul siacer enten lo kocak senika arkanul kias khamsatun punten. Tining rukun kias panika lemak tade ngane kena. Ken rukun kias la kabai lemak senika bae. Nomor 1 muqaddimah sughra, nomor 2 muqaddimah kubra. Dan di muqaddimah sughra dan kubra itu nanti harus mengandung 3 had. Jadi telok had nikah sabe nang 2 muqaddimah nikah. Se muqaddimah se had asghar isabe di dalam muqaddimah sughra, se had akbar isabe di dalam muqaddimah kubra. Had ausat sabe di mah. Coba gimana tuh deh kira-kira. Ngatengah, bener ngatengah. Karena ngatengah oleh itu aja. Jadi had ausat nikah isabe nang muqaddimah sughra sekaligus isabe nang muqaddimah kubra. Artinya diulang-ulang. Had ausat nikah diulang-ulang di muqaddimah sughra dan kubra. Mana bihad asghar hanya ada di muqaddimah sughra, had akbar hanya ada di muqaddimah kubra, mana bihad ausat ada di dua-duanya. Bisa difahami ki? Nah, ki. Anu pale. Lawa unding berapa istilah pon? Pertama kelo istilah apa? Kias. Terus kias mengandung apa? Ustaz? Muqaddimah sughra. Kedua, muqaddimah kubra. Muqaddimah sughra mengandung apa? Had asghar. Muqaddimah kubra mengandung apa? Had akbar. Had ausat beda gimana? Di tengah-tengah, diulang-ulang di muqaddimah sughra dan kubra. Aduh, kayaknya sejelas mungkin lebih sampai lo dia Pak Dimin. Masalahnya nikah lo bisa nulis sakit gue lagi, tapi gue lagi kena cerita nih. Ini karena lo nak ikut saja tadi. Oke, beda ngaden. Yes. Yes. Hasil darinya namanya natijah. Ini natijahnya ini apa ya? Kesimpulannya. Orang penulis buku itu semuanya ahli natijah. Kalau begitu
dari kata-kata sumber. Kiai, rekam ki, saya nggak off, saya gaduan, saya yakin, ambo bahkan mau temu off, dan record ki, oke, lanjut ki. Ki purukanlah uning beberapa istilah mulai dari kias, muqaddimah surah, muqaddimah kubra. Kias mengandung muqaddimah surah, mengandung muqaddimah kubra. Muqaddimah surah mengandung had, muqaddimah kubra had asghar, muqaddimah kubra mengandung had akbar. Had ausad ada di antara dua muqaddimah, tengah-tengah. Nah, sekarang kita contohnya, langsung contohnya saja. Karena lo bisa nulis ke tore sambiano ngakenga. Contohnya ki buru kesapain, segampang. Al-khamru haramun. Ki. Nika muqaddimah sughra. Al-khamru haramun. Nika muqaddimah sughra. Bani al-khamru haramun. Al-khamru muskirun. Nika muqaddimah sughra. Kullu muskirin haramun. Nika muqaddimah kubra. Kesimpulannya al-khamru haramun. Nika natijah kesimpulan. Jadi al-khamru muskirun nika apa? Muqaddimah sughra. Kullu muskirin haramun nika muqaddimah kubra. Al-khamru haramun nika muqaddimah napa? Natijah. Okay. Al-khamru haramun nika natijah. Cepon ki purun dan muqaddimah sughra bade had asghar. Mungkin pertanyaan sampean bun kimah had asgharnya. Al-khamru haramun. Al-khamru haramun bade terdiri dari berapa kata dia? Berapa kata? Dua kata dari dua lafad. Lafad al-khamru, lafad haramun. Oh, kita tulis timin kiai. Ya tas baba kiai. Pokok tas baba al-khamru muskirun bunatas. Al-khamru muskirun bunatas. Pai babana kullu muskirin haramun. Kesimpulannya tulis bun baba kiai. Sekalian ditulis versi bahasa Indonesianya di sebelahnya nanti. Kesimpulannya al-khamru haramun.
Bisa tinggal lagi, mau kuliah soal lo nih, ngalen lo kacamata. Bunatas al-khamru haramun, terjemahnya khamr itu haram. Apa? Al-khamru muskirun, khamr itu memabukkan. Nikah muqaddimah, apa? Suro. Argumen pertama, nikah muqaddimah suro. Al-khamru muskirun, muqaddimah suro. Kubro, kullu muskirin haramun, muqaddimah kubro, argumen kedua. Kesimpulannya, natijahnya, japon istilah mantek natijah, japon ku lebih sampean kesimpulan. Kesimpulannya al-khamru haramun, khamr itu haram. Japon hiburu ahad ada 3 had aswar, had akbar, had ausat. Had aswar ada di mana tadi? Ada di muqaddimah sugro. Neng muqaddimah sugro terdiri dari 2 lafad. Lafad pertama al-khamru, lafad kedua muskirun. Nah, nikah saya kocak had aswar, selo ili beli. Ciri-cirinya kan yang gelek had asghar beda neng muqaddimah sughra, had akbar beda neng muqaddimah kubra, had ausat setengah tengah nikah ili beli neng muqaddimah sughra beda neng muqaddimah kubra beda. Makin lebih gampang had ausatnya saja cari kade. Had ausatnya seili beli napa lafat napa? Muskirun. Lafat muskirun nikah diulang-ulang. Lafat muskirun diulang-ulang. Di muqaddimah sughra ada lafat muskirun, di muqaddimah kubra ada lafat muskirun. Nikah berarti had napa? Had ausat. Nah, yang tidak diulang-ulang itu lafat napa? Nang muqaddimah sughra seki asisa seloi ulang. Al-khamru. Nah, al-khamru itulah had asgharnya. Had asgharnya. Terus yang ada di muqaddimah kubra yang tidak diulang sikimah. Yang mana? Haramun. Nah, haramun itulah had akbarnya. Seperti itu. Jadi had asghar itu ada di muqaddimah sughra, had akbar ada di muqaddimah kubra, had ausat diulang-ulang di 2 muqaddimah itu. Sampai di sini bisa dipahami Ki? Nikah di dalam 2 muqaddimah itu ada 3 had. Kesimpulannya nikah di dalam 2 muqaddimah ada 2 had, 3 had. Had asghar, had ausat, had akbar. Sudah nampak, bisa dilihat had asgharnya ada di muqaddimah sughra, had akbarnya ada di muqaddimah kubra, had ausatnya diulang-ulang di 2 muqaddimah. Sekarang kesimpulannya. Pengalian kesimpulannya, natijahnya adalah al-khamru haramun. Pengalian neng natijah nikah beda lafat al-khamru, beda lafat haramun. Cepon ki buru lafat al-khamru nikah had napa? Had asghar ya. Lafat al-khamru seperti yang tadi dijelaskan adalah had asghar. Ada di mana tadi? Di muqaddimah sughra apa kubra? Ada di muqaddimah sughra. Jadi lafat al-khamru tadi ada di muqaddimah sughra sebagai had asghar. Sekarang turun ke natijah. Al-khamru haramun, natijahnya kan al-khamru haramun. Ada lafat haramun lagi. Lafat haramun tadi menjadi had apa? Had apa? Had akbar. Ada di mana tempatnya? Di muqaddimah kubra. Lafat haramun ada di muqaddimah kubra. Jadi lafat al-khamru ada di muqaddimah sughra, haramun ada di muqaddimah kubra.
Nah, sekarang al-khamru itu jadi masuk di dalam natijah, haramun masuk di dalam natijah. Intinya had asghar dan had akbar diambil untuk disusun sebagai natijah. Nah, itu senika. Had asgharnya dan had akbarnya ditarik, diturunkan ke bawah untuk dimasukkan menjadi bahan penyusun dari natijah. Jadi natijah itu disusun dari dua had itu, had asghar dan had akbar. Terus had ausatnya bagaimana? Ini had ausat ini tugasnya merekatkan antara muqaddimah sughra dan kubra, merekatkan, menyamakan. Jadi khamr itu memabukkan, semua yang memabukkan haram. Jadi merekatkan antara dua argumen. Setelah tugasnya merekatkan sudah selesai, pulang dia. Jadi muskirun tidak punya tempat di natijah. Natijah itu hanya untuk had asghar dan had akbar. Jadi had ausat pulang, tidak punya tempat di natijah. Intinya begini, cara mengambil kesimpulan itu ditarik dari muqaddimah sughra, ditarik dari muqaddimah kubra. Yang muqaddimah sughronya ditarik diambil had asgharnya, yang di muqaddimah kubra ditarik diambil had akbarnya. Had ausatnya ditinggalin. Had ausatnya ditinggal. Bisa difahami ki? Apa? Satu lagi, ada istilah maudhu dan mahmul. Maudhu dan mahmul. Jadi karena sampean situ aja nikah belum pernah belajar mantik, harus diperkenalkan dulu istilah-istilahnya. Ada istilah maudhu dan mahmul. Maudhu itu kalau dalam bahasa Indonesianya napa kiai? Subjek. Subjek. Maudhu itu subjek. Kalau belajar bahasa Indonesia biasanya ketemu dengan istilah subjek. Mahmul itu kalau dalam bahasa Indonesia biasanya apa? Pola predikat. Predikat. Jadi mana beda dalam bahasa Indonesia kan? Zaid tidur, misalkan Ahmad tidur. Dalam bahasa Indonesia, Ahmad tidur. Ahmad itu menjadi apa? Subjek, napa predikat? Subjek. Nah, tidur menjadi predikat. Oke. Nah, di dalam mantik ada istilah maudhu dan mahmul. Ki maudhu nika mau diterjemah ki subjek itu. Mahmul itu entah apa pas untuk diterjemah sebagai predikat atau tidak pas, yang jelas mahmul itu sesuatu yang akan disandarkan, dihukumkan pada maudhu itu. Nah, ini kah contohnya al-khamru haramun. Khamr itu haram. Maudhunya adalah al-khamru. Haram itu adalah mahmulnya. Jadi mahmul itu lafaz yang akan disandarkan, dihukumkan, dijadikan hukum untuk maudhu itu. Ahmad tidur, Ahmadu naimun, Ahmad tidur. Ahmadnya itu maudhu, naimun itu, tidur itu adalah mahmul. Okay. Ahmad tidur, Ahmad maudhu, tidur mahmul. Al-khamru haramun, haram, khamr itu haram, khamr itu maudhu, haram itu mahmul. Bisa dipahami? Hanan genteng. Hanan itu sebagai maudhu, genteng sebagai mahmul. Oke. Muham sebagai maudhu, pintar komputer sebagai mahmul. Seperti itu. Nah, di dalam membangun kias nikah, kias dibangun dengan muqaddimah dan natijah. Jadi kias dibangun dengan muqaddimah sughra, muqaddimah kubra sehingga menghasilkan natijah. Nah, sedangkan muqaddimah sughronya dan muqaddimah kubronya dan natijahnya dibangun dengan apa?
Nah, dibangun dengan maudhu dan mahmul. Ini kan. Dibangun dengan maudhu dan mahmul. Atas nang muqaddimah sughra al khamru muskirun. Khamr itu memabukkan. Maudhunya yang mana? Al khamru. Nah, ini kan maudhunya. Muskirun adalah mahmul. Wa kullu muskirin haramun. Maudhunya yang mana? Apa? Wa kullu muskirin haramun. Apa Ustaz? Kullu muskirin. Okay. Kullu muskirin nikah maudhunya, haramun ini mahmulnya. Natijahnya adalah al-khamru haramun. Yang mana maudhunya? Al-khamru. Haramun adalah mahmulnya. Nah, di dalam natijah cepon ki puru natijah itu disusun dengan menarik dari muqaddimah. Had asghar di muqaddimah sughra itarik ikabain natijah. Had akbar di dalam muqaddimah kubra itarik ikabain natijah. Jadi natijah disusun kalaban dua nikah, had asghar dan had akbar. Had asghar dengan muqaddimah sughra kelak teti napa? Had asghar di dalam muqaddimah sughra teti napa? Teti maudhu napa teti mahmul? Teti maudhu. Had akbar di dalam muqaddimah kubra teti napa? Teti maudhu napa mahmul? Mahmul. Nah, ketika ditarik jadi natijah, had asghar di dalam muqaddimah sughra ditarik jadi natijah dijadikan maudhu juga. Had akbar di dalam muqaddimah kubra ditarik dijadikan mahmul juga. Jadilah natijah. Jadi natijah itu disusun dari bahan pokok yang diambil dari muqaddimah sughra, had asgharnya diambil dijadikan maudhu di dalam natijah. Diambil lagi dari muqaddimah kubra, had akbarnya diambil, ditarik, dimasukkan dalam natijah dijadikan mahmul. Had ausat tidak diambil, ditinggalin. Kesimpulannya seperti itu. Berarti qiyas dibangun dengan dua muqaddimah. Muqaddimah sughra dan kubra. Muqaddimah sughra dibangun dengan maudhu dan mahmul. Muqaddimah kubranya pun dibangun dengan maudhu dan mahmul. Yang termasuk yang sekalian juga maudhu di dalam muqaddimah sughra itu cepon kipuru adalah berfungsi sebagai had asghar. Had asghar. Muqaddimah kubra dibangun dari maudhu dan mahmul juga, yang juga di sana berfungsi sebagai had akbar dan had ausat. Had akbarnya yang tidak diulang-ulang, had ausatnya yang diulang-ulang. Nah, untuk menyusun natijah kesimpulan, had asghar di dalam muqaddimah sughra ditarik, diambil, had akbar di dalam natijah kubra ditarik, diambil, had asgharnya dijadikan maudhu, berarti persis bi se bekton muqaddimah sughra, had akbarnya dijadikan mahmul, berarti persis seperti yang ada di muqaddimah kubra. Jadilah sekarang natijah dan jadilah qiyas. Jadi itu cara merangkai qiyas. Nikah kaidah-kaidah menyusun qiyas. Mana bi kaidah nikah diikuti menyusun qiyas itu harus ada dua muqaddimah nikah rukunah. Latong kala rukunah pajang, macam Fatihah rukunah pajang, ngulang macam Fatihah sana pantan. Lo usah di menyusun qiyas ada rukunnya, muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, had asghar, had akbar, had ausat. Kalau rukunnya tidak dipenuhi lo usah qiyas. Maksudnya lo usah bisa salah hasilnya deki, natijahnya salah. Nah, tadi senikah. Nikah kaidahnya nikah harus diikuti, nikah kaidah-kaidah. Nah, untuk bisa menghasilkan natijah yang benar, yang kelak Siti suka sama saya kisah. Pertama harus disusun dengan kaidah-kaidah seperti ini dulu. Kaidah-kaidah penyusunannya harus benar. Ada muqaddimah sughra, ada muqaddimah kubra, ada had asghar, ada had akbar, ada had ausat. Cara menyusun kesimpulannya diambil dari had asghar, diambil dari had akbar, dijadikan maudhu, dijadikan mahmul. Nah, kalau kaidah ini sudah diikuti, maka ini sudah benar dari aspek penyusunan kaidahnya. Tapi bisa jadi belum tentu benar kia kesimpulan. Maksudnya benar kuah belum tentu sesuai kenyataan. Lebih bisa rela benar kok dan bisa lo sesuai kenyataan. Bisa salah kesimpulan. Karena bahan penyusunnya bisa jadi salah. Bahan penyusunnya salah.
Jadi untuk bisa menghasilkan kesimpulan yang benar ini kan sesuai fakta, ya kan? Lo gendek, maka kaidah-kaidahnya harus diikuti. Yang kedua, bahannya harus dipilih bahan yang benar. Karena telotong kelereng membangun rumah juga teori membangunnya, cara mencampur semen, pasir, itu teorinya harus diikuti. Bahan-bahannya, batanya, semennya harus dipilih dari bahan yang benar juga. Kalau semennya dipilih dari celot, misalkan, tanah kata yang nonggelon dari celot tonga sape, misalkan. Kalau teti Roma, makanya teti lekas rempak, lekas roboh begitu. Jadi untuk membangun rumah yang kokoh harus mengikuti teori membangun yang benar, harus diambil bahan-bahan yang benar. Untuk membangun kias yang benar, menghasilkan kesimpulan yang benar, harus mengikuti kaidah-kaidah yang benar, harus mengambil bahan-bahan yang benar. Nika kita tadi sudah belajar cara menyusun kaidah-kaidahnya. Sudah paham sampai sini? Mendapat gambaran? Mon kehanan dok betul. Ustadz lo lu jawab di Ustadz gitu. Ya. Itu dari sisi kaidah. Contoh yang menyusun kias sudah mengikuti kaidah, tapi kesimpulannya masih salah. Lo sesuai fakta. Contohnya gila itu saja, Kiai, ditulis Kiai, Siti suka sama saya. Kan. Sedikit muqaddimah suronya. Siti selalu senyum tiap ketemu saya. Siti selalu senyum tiap ketemu saya. Setiap cewek yang senyum pada saya saat ketemu saya itu pasti suka pada saya. Lo betul sekali. Oke.
Anggapanan saya ambil contoh yang lebih simpel pakai loitoles. Oke. Misalkan muqaddimah sughronya, orang itu mondar mandir di kegelapan. Misalkan bedoreng mondar mandir nang budina pondok kol 12 malam. Orang itu mondar mandir di kegelapan. Muqaddimah sughro. Terus muqaddimah kubronya, setiap orang yang mondar mandir di kegelapan itu pasti maling. Itu pasti maling. Terus kesimpulannya apa kira? Orang itu maling. Kesimpulan. Oke. Jadi manabi kita cocokkan dengan kaidah membangun kias yang tadi. Kias pertama, rukunnya kias harus ada muqaddimah sughro dan muqaddimah kubro. Nikah sudah ada orang itu mondar mandir di kegelapan. Yang ini adalah muqaddimah sughro. Juga ada setiap orang yang mondar mandir di kegelapan adalah maling. Berarti ini muqaddimah kubro. Berarti rukun pertama harus ada muqaddimah sughro dan muqaddimah kubro sudah terpenuhi. Sekarang apakah muqaddimah ini mengandung 3 had tadi itu? Kan muqaddimah harus mengandung 3 had itu. Had asghar, had akbar, had ausad. Had asghar itu yang ada di muqaddimah sughro tapi tidak diulang-ulang. Had akbar yang ada di muqaddimah kubro tidak diulang-ulang. Had ausad yang ada di 2 muqaddimah diulang-ulang. Yang mana had ausadnya ini? Orang itu mondar mandir di kegelapan. Setiap orang yang mondar mandir di kegelapan itu maling. Gimana had ausadnya? Mondar mandir di kegelapan. Itu aja ditulis Yai. Orang itu mondar mandir di kegelapan. Mondar mandir di kegelapan. Kabar ke timur nang tempat tengah. Setiap orang yang mondar mandir di kegelapan itu maling. Nah, kesimpulannya orang itu maudhu'nya adalah orang itu, mahmulnya adalah maling. Orang itu maling. Jadi kita coba cek kelengkapan rukun kelengkapan rukun dan syaratnya, apakah kias ini memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukunnya kias seperti tadi harus ada muqaddimah sughro dan muqaddimah kubro. Ini sudah ada, okay? Yang pertama itu muqaddimah sughro, orang itu mondar mandir di kegelapan. Muqaddimah sughro dan kubro terdiri dari maudhu' dan mahmul. Mana maudhu'nya? Maudhu'nya yang mana? Gimana? Orang itu. Okay. Orang itu maudhu'nya. Mahmulnya mondar mandir di kegelapan. Itu mahmulnya. Nah, itu mahmul. Setiap orang yang mondar mandir di kegelapan itu maling. Maling. Setiap orang yang mondar mandir di kegelapan itu maling. Nah, maudhu'nya mana? Setiap orang yang mondar mandir di kegelapan itu maudhu'nya. Itu maling adalah mahmulnya. Nah, mahmulnya. Kesimpulannya adalah maudhu' di muqaddimah sughro ditarik dijadikan maudhu' di natijah, mahmul di muqaddimah kubro dijadikan mahmul di natijah. Yang sebenarnya maudhu' di muqaddimah sughro itu adalah had ausad, had asghar, mahmul di muqaddimah kubro itu adalah had akbar. Orang itu maling. Kesimpulannya orang itu maling. Jadi ini sudah ada 2 muqaddimah, ada maudhu', ada mahmul. Nah, sekarang hadnya dicek. Had ausad, cek diri had ausad dulu karena lebih mudah. Yang diulang-ulang di 2 muqaddimah apa? Mondar mandir ya. Mondar mandir di kegelapan itu yang diulang-ulang. Itu adalah had ausad. Berarti ada.
Rukun had ausat ada. Terus yang tidak diulang tapi menjadi maudhu di muqaddimah sughra apa itu? Orang itu. Ini had asghar. Orang itu. Yang tidak diulang di muqaddimah kubra apa? Maling. Maling. Yang tidak diulang di muqaddimah kubra adalah maling. Maling. Jadi ada had ausat yaitu mundar mandir digelapan, ada had asghar yaitu orang itu, ada had akbar itu maling. Jadi sudah lengkap. Ada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Muqaddimah sughra mengandung had asghar, muqaddimah kubra mengandung had akbar. Ada had ausat yang diulang-ulang di dua muqaddimah. Syarat rukun sudah terpenuhi. Sekarang kesimpulannya orang itu maling, mengambil dari dari muqaddimah sughra, maudhu'nya muqaddimah sughra yang sebenarnya itu juga had asghar, ditarik diambil sebagai maudhu' di natijah. Mahmul di muqaddimah kubra yang itu adalah had akbar, ditarik dimasukkan dalam natijah. Jadi natijah itu disusun dari had asghar yang ada di muqaddimah sughra dan akbar yang ada di muqaddimah kubra. Jadi benar semua ini, secara kaidah sudah benar. Ada dua muqaddimah, ada tiga had, cara menyusunnya pun sudah benar. Had asghar jadi maudhu' di sughra, jadi apa? Ya, had akbar jadi mahmul di kubra. Had ausatnya sudah tidak diulang di natijah, tidak disebutkan di natijah. Intinya benar. Tapi kesimpulannya orang itu maling. Mun jepon sampean mun nyimpulake nganika paste bener, paste salah, napa dua kemungkinan. Mun langsung nyimpulake maling pahe ngalakin betung misalkan langsung betung. Bener enten. Langsung pahe betung mereka. Ngatela orang bede teng tengah bede-budin sekolahan, ngatengah malam. Kehanan bah langsung ngalah betung. Langsung ibetung kuoning panggelekung pah tepak tepak ka sera tadi enggak pah tepak ka santri selesai. Jadi kesimpulan memastikan orang itu maling didasari apa? Didasari karena mondar mandir di kegelapan. Di argumen pertama di muqaddimah sughra orang itu mondar mandir di kegelapan. Di muqaddimah kubra setiap orang yang mondar mandir di kegelapan itu maling. Sehingga kesimpulannya orang itu maling. Masalahnya apakah iya orang mondar mandir di kegelapan itu pasti maling? Ya mungkin iya, apalagi sama-sama maling. Tapi kalau langsung dipastikan apalagi langsung ngambil betung kan bisa berabe. Langsung ngambil betung, langsung ngambil calo, celurit, langsung pah itu kolakin. Bahaya. Jadi cara mengambil kesimpulan, cara berpikirnya salah. Salahnya di mana? Karena dia langsung menyimpulkan setiap orang yang mondar mandir di kegelapan adalah maling. Padahal itu adalah masih bersifat dugaan. Patut diduga orang yang mondar mandir di kegelapan itu maling. Iya, cuma dugaan sebenarnya. Tapi orang ini cara berpikirnya salah, langsung dipastikan. Mengambil kesimpulan langsung dipastikan maling, bahkan benih sekedar mengambil kesimpulan langsung ibetung. Nah, ini kan contohnya dari cara berpikir salah, menyimpulkan salah, bertindak salah. Engke mun pas betung mun tepak ka maling, ba tepak ka santri. Nah, kehanan ka pas salah tadi kan. Nika cara kaidah penyusunan kiasnya sudah benar tapi kesimpulannya salah. Letak kesalahannya di mana? Di bahannya. Bahan penyusunnya. Bahan penyusunnya. Bahan penyusunnya ini kalau di dalam ilmu mantik nika beda lema istilah. Bahan penyusunnya nikah di dalam ilmu mantik beda lema istilah. Beda situng istilahnya burhan. Nomor 2 khitab, nomor 3 telok jadal, nomor 4 syair, nomor 5 safsatoh. Burhan nikah
argumen yang disusun dari bahan yang meyakinkan. Bahan yang meyakinkan nikah banyak. Bisa jadi karena bisa dilihat dengan mata. Maka lo dengan panca indera, bisa dilihat, dirasa dengan panca indera. Ini kamu yakinkan. Misalkan kesimpulan Siti senyum, misalkan Siti senyum ke saya, Siti suka ke saya, kisah kesimpulan kisah. Dengan tanya Aki misalkan bisa yakin, bisa tahu ada cek Siti suka. Sekarang argumennya dirubah. Kalau tadi argumennya karena Siti senyum ke saya, misalkan. Sekarang dirubah. Siti suka sama saya. Kok bisa bilang Siti suka? Ya karena Siti saya mendengar langsung Siti aumung di kancana. Engkau tepak lebet. Ngucak ke kancana cek Siti ngucak kangko. Lebur kangko misalkan. Engkau ngiding bi tangkopeng, ngetelak bi mata. Nah, nikah bahannya meyakinkan, bukan dugaan lagi. Nikah kocak bahan burhan. Jadi bahan nggak nikah didapat dari panca indera, nikah meyakinkan. Jadi mana misalkan nggak nikah, kesimpulannya Siti suka sama saya, argumennya adalah karena saya mendengar Siti menyebutkan ke temannya bahwa Siti suka sama saya. Artinya kalau bahannya kayak lekar ngetelak bi mata ngiding bi kopeng, bukan kayak karena polanya senyum. Ngiding ucapan langsung, ngucap cek lekar lebur misalkan. Nah, itu meyakinkan. Jadi kiasnya dibangun dengan bahan yang meyakinkan, kesimpulannya pun meyakinkan. Kalau kiasnya dibangun dengan dugaan, ya kesimpulannya seharusnya dugaan, jangan dipastikan. Seperti tadi mundar-mandir itu kias yang dibangun dengan dugaan, seharusnya kesimpulannya pun biasanya maling, patut diduga maling, seharusnya seperti itu, jangan dipastikan. Jadi untuk mendapatkan kesimpulan yang benar, kaedah penyusunnya harus benar, bahannya harus meyakinkan. Kalau bahannya tidak meyakinkan, ya kesimpulannya jangan sok meyakinkan. Ini kan cara berpikir yang benar. Jadi mulai karena bahan penyusunnya dugaan, ya kesimpulannya harus juga dugaan. Ya ken biasa nah, mundar mandir di kegelapan dia, reng tak bener, maling. Tapi menuntut dipastikan jangan. Seperti itu. Jadi bahan yang meyakinkan itu bisa dari Kipuru, bisa diakses lewat panca indera, menambah istilah yang mantek al-mahsusat, barang sesuatu yang bisa ditangkap dengan panca indera, ketelak mata, keding bi kopeng. Jadi bahan meyakinkan mun nika. Atau mutawatirot, kabar yang sifatnya mutawatir. Kabar mutawatir nika saya cerita cek benyang. Bencangakal orang banyak ni kalau kira pah asam ajeun gendeg muning situng dua acerita ro bode kecelakaan ni Bengkalan muning situng saya cerita bisa jadi bohong. Orang kedua pun saya cerita bisa jadi bohong asam ajeun mayu deki acerita ke Roma bode kecelakaan bisa jadi asam ajeun. Tapi mun saya cerita 100 orang misalkan yang cerita sampai 100 orang dan beda-beda tempatnya, 100 orang itu tidak saling mengenal, secara akal mustahil mereka sekongkol untuk berbohong. Nah, kalau kabar disampaikan oleh banyak orang yang mereka mustahil untuk sekongkol berbohong, ini disebut kabar mutawatir. Contohnya, pada selampon depak de Ka'bah, ngetelak Ka'bah langsung. Kula kilo. Tapi bi kehanan ki berkocak haji ki kula amin saw. Sekilo ki kula lekar nyari sekilo kayak kan. Mun kilo daripada Ka'bah sampean percaya. Cek Mekah ni ka beda Ka'bah. Percaya. Sampean bisa teman ngetela. Ikan dengar ikan. Cek beda Mekah kan. Mungkin ngetela gemper bisa jadi
kan bade Medan kan boleh bade Mekah dia orang. Bade Mekah ke kak bade kaki. Okey, lo teman ngetelak TV, lo teman entar. Okey, pada be gula lo teman entar. Tapi nak percaya. Ana apa bisa percaya? Cek kak bade Mekah. Okey, tetangkan sampean dia pak cerita ke sampean. Sebelum tetangkan sampean dimin bade boleh tetangkan boleh saya cerita. Boleh sampai Bamba lembuk saya cerita banyak lagi. Kula mulai ki ni orang datang haji ya cerita cek ngetelak Ka'bah. Sekolah beda pelajaran Ka'bah benda Mekah. Apa jang suruh madhep ke Ka'bah. Benda Mekah lah intinya Ka'bah. Ajar sejarah tarikh Kanjeng Nabi rekan beda interaksi bi Ka'bah. Berarti Ka'bah benda Mekah. Kabar tentang keberadaan Ka'bah Mekah itu sudah mutawatir. Nah, itu kalau kita membangun kias dengan kabar, meskipun hanya kabar lo ketela TBB mata, tapi kabar itu bersifat mutawatir, itu kiasnya nanti akan meyakinkan seperti itu. Bukan dugaan lagi. Seperti itu. Jadi mutawatir ini termasuk bahan yang meyakinkan. Bahan mau disusun sebagai kias, bahannya meyakinkan. Kalau bahannya meyakinkan, kesimpulannya meyakinkan. Kalau bahannya meragukan, dugaan, ya kesimpulannya juga seharusnya dugaan dan meragukan juga. Seperti itu. Jadi di dalam membangun kias nikah ada bahan-bahan yang meyakinkan, ada yang tidak meyakinkan. Di dalam membangun kias ada kaidah-kaidahnya yang harus diikuti seperti tadi itu. Kalau semuanya sudah diikuti, kaidahnya diikuti, bahan-bahannya dipilih yang meyakinkan, maka akan menghasilkan kesimpulan yang benar. Seperti itu. Bisa ditangkap gambarannya. Oke, seperti itulah mantik. Saya kira untuk sesi ini sudah cukup lagi. Teman-teman adik-adik kita ini, ustaz-ustazah ini yang Al-Mukarram Habib mungkin sudah dapat gambaran. Sudah dapat gambaran, Bib? Iya, seperti itu. Ngerti? Karena saya mencampurnya dengan bahasa Madura tadi, Bib. Bisa ditangkapnya, Bib. Sebenarnya bahan-bahan penyusunnya ini kias ini sebenarnya disusun dengan qadhiyah. Qadhiyah ada dua, syartiyah, hamliyah. Hamliyah ada ini itu. Lafadz ini nanti ada lafadz yang punya satu makna, punya dua makna, dan lain sebagainya, masih banyak sebenarnya. Barangkali tak kau boleh gai. Ini apa terserah Kiai, apa sudah dianggap cukup seperti ini, apa masih perlu ditambahkan lagi, atau pertemuan langsungnya cukup seperti ini, selanjutnya bisa dalam bentuk lain atau pertemuan lagi. Tinggal diatur jadwalnya saja. Saya kira satu kali lagi aja sudah dapat gambarannya, Kiai. Ya. Ini kan ditaruh dari atas. Sekarang tinggal bahan-bahannya. Ibarat cerita bangunan rumah, cerita tetina kade. Nanti tinggal cerita bahan-bahannya bata, semen. Tinggal itunya saja. Maaf Pak. Ya. Oke, tarik. Soalnya dari tadi menayang-menayang ya. Nah, saya. Dari gambaran pertama, sampai mengucapkan haram untuk mempelajari mantik yang bersebut filsafat. Oke. Itu maksudnya gimana? Apakah kita haram untuk mempelajari filsafat apa mantiknya? Oke. Dan dari gambaran pertama, Bapak menerangkan haram untuk mempelajari mantik yang bercampur filsafat. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Oke, bagus. Dan lagi, apakah kita mempelajari filsafat itu hukumnya haram? Nah, ya. Bagus, Ki. Dan terima kasih pertanyaannya. Seharusnya seperti itu, seperti ini, agar diskusinya menjadi hidup dan akan menambah wawasan kita. Sebagaimana sudah saya bacakan di awal, pertama, bagaimana hukumnya belajar mantik. Wal khulfu fi jawazil ishtighali bihi ala thalathatin aqwadi. Fabnu Shalahi wan Nawawi harrama wa qala qaumun yanbaghi ayyulama. Jadi
hukumnya belajar mantik ini khilaf ulama. Ibnu Shalah dan Imam Nawawi mengharamkan. Wa qala qaumun, tapi kaum yang lain, ini maksudnya kaum ulama juga, termasuk di dalamnya Imam Ghazali, yang bagi ayu ulama, seyogyanya tetap perlu diketahui. Nika saya bahas wal khulfu fi jawazil istighali. Saya maksud istighal nika menyibukkan diri dengan mantik, memperdalam mantik. Artinya belajar mantik sampai ke begitu mendalam. Manabi mantek nang pondok nika lok bisa kocak istighol, lok bisa kocak dalam mantek dasar. Manabi mantek saya carikan nang pondok nika sepakat boleh. Nah, yang khilaf ini mantek sedelem. Mantek sedelem ki ana panggil lagi buruk kisah. Mantek filsafat. Kocak kula manabi ngocak istilah ki buru mantek campur filsafat, sebenarnya mantek itu sendiri ya lahir dari filsafat. Manabi lambe Ki Zaman Aristoteles bukan istilah mantek. Mantek ini kan setelah filsafat diadopsi ke dunia Islam, buku-buku filsafat Yunani karangan Aristoteles itu diterjemah ke Arab, dipelajari oleh ulama-ulama Muslim, maka lahirlah istilah mantek. Nah, istilah mantek. Kemudian isinya pun diislamisasi, yang dianggap tidak perlu, yang dianggap membahayakan disisir. Kalau kok pokok ngetok sekedar seperti tadi itu, sekedar kaidah berpikir menyusun argumen yang benar, tidak ada masalah kalau yang dipelajari di pesantren ini. Yang bermasalah itu yang seperti apa? Saya sendiri sebenarnya bukan orang yang memperdalami filsafat, benten karo sekadar ajar ilmu mantek pesantren, tapi bisa kita ambil gambaran. Yang tidak boleh itu ketika kita mantik ini kan mengukur kebenaran dengan akal, nyari kebenaran dengan akal. Ketika kita mengukur segalanya dengan akal kita, segalanya tanpa kecuali, termasuk ketika kita membahas Tuhan dan mengukur Tuhan dengan akal kita. Ini kan membahas Tuhan dan mengukur Tuhan dengan akal kita. Padahal akal manusia itu sangat terbatas. Akalnya si A, akal saya dengan akalnya Kiai Hanan beda. Akalnya saya nilainya 6 atau 7, akalnya Kiai Hanan 9 atau 10 misalkan. Nah, saya yang 7 ini pun sekarang hari Selasa, besok bisa jadi berubah pikiran saya. Cara berpikir saya bisa berubah. Sekarang berpendapat hukum ini boleh, besok bisa berubah saya. Jadi akal seseorang itu sebenarnya terbatas dan berubah. Bagaimana mungkin kita mengukur segalanya dengan logika, dengan akal? Nah, itulah ketika mengukur segalanya dengan akal nanti akan rancu. Dan sebagai muslim, karena muslim itu adalah orang yang beriman, di dalam iman itu, di dalam ajaran Islam itu ada akidah yang sebenarnya memang banyak yang tidak bisa dijangkau dengan akal kita yang sangat terbatas ini. Misalkan kita mau melogikakan akhirat, mau melogikakan Tuhan, akal kita ini bekerja sesuai apa yang sudah kita ketahui selama ini. Kalau saya karena tahunya hanya di daerah Bangkalan saja, mengukur segala sesuatu dengan apa yang terjadi di Bangkalan. Kalau teman ke Amerika tidak bisa mengukur dengan standar Amerika, dan begitu seterusnya. Intinya akal kita itu sangat terbatas gitulah. Dan berubah-ubah, sehingga tidak mungkin mengukur segala sesuatu dengan akal. Makanya seperti Imam Nawawi dan Ibnu Shalah, wis lah loleh lah cek hicar-hicar dia. Jangan belajar itu loleh, nanti akan tergelincir. Dan ternyata banyak saudara kita yang kuliah jurusan filsafat, ya filsafat materi. Semua yang ada ini seharusnya harus berbentuk materi. Sehingga di budinya akhirnya lo tidak percaya dengan yang non materi, seperti malaikat, seperti jin, bahkan Tuhan pun akan dipertanyakan karena lo bisa ketelabi mata aja pun. Ketika ditanyakan Tuhan itu ada apa tidak, berusaha dibuktikan dengan akal, berarti lo bisa ngetela, jadi akhirnya kacau dalam berpikir, menyimpulkan yang tidak langsung dikafiri. Ya, sedangkan kalau kita terbatas, makanya ulama kita ada yang melarang, tapi sebagian tetap memperbolehkan istighol dengan syarat mumarisul lisunnati wal kitabi wa qala qaumun yanbaghi ayyu ulama wal qaulatul masyhuratus sahihah. Kaul yang masyhur yang benar
jawazuhu li kamilil qorihah. Benar, bisa, boleh saja, asalkan kamilil qorihah orangnya cerdas, tidak cukup cerdas, mumarisul li sunnati wal kitabi, juga faham kitab Al-Quran dan hadis. Artinya ilmu agamanya sudah kuat, boleh memperdalam filsafat. Cepon Imam Nawawi, cepon Imam Ghazali. Itu pun Imam Ghazali masih menulis buku At-Tahafud Al-Falasifah, kerancuan filsafat. Jadi ada beberapa poin dalam filsafat yang oleh Imam Ghazali dikritik, ini salah, ini tidak benar. Karena Imam Ghazali sebagai orang muslim yang beriman masih memakai patokan keberimanannya itu, memakai patokan agama, menilai bahwa poin ini salah, seperti itu. Tapi kemudian oleh Ibnu Rus mungkin ulama filsuf muslim juga generasi setelah beliau dibantah, bukunya Imam Ghazali dibantah. Menurut beliau pikiran Imam Ghazali ini yang kurang benar, dibantah bukunya At-Tahafud, kerancuan dari buku kerancuan. Intinya ulama kita beda pendapat gitu aja. Sementara kita yang pas-pasan ini cukuplah belajar ilmu mantik pesantren ini dan insya Allah aman. Seperti itu. Bisa dipahami, cukup ya. Ustadzah pola saya perlu didiskusikan. Gimana? Ada lagi? Lagi? Apa cukup? Tidak. Cukup Pak Kiai. Tidak cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kiai Umam yang telah memberikan gambaran tentang ilmu mantik. Nah, ilmu mantik ini terutama adik-adik yang mau lulus SMA, kalau mau kuliah nanti di sana di tempat kuliah itu akan diajari tentang filsafat. Tetapi ada filsafat Islam dan filsafat umum. Nah, kalau filsafatnya Islam misalkan Allah itu ada enggak? Kalau filsafat Islam kita di kitab sudah tauhid, ya kan? Berpikirnya adalah adanya alam ini tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan. Berarti kalau tidak mungkin alam ini tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan. Nah sekarang alam ini ada enggak? Ada, berarti ada yang menciptakan. Nah itu filsafat kita. Ini contohnya kias juga itu ya, nanti itu kias. Coba berpikir. Setiap yang ada alam ini ya tidak mungkin ada dengan sendiri ya. Pasti ada yang menciptakan. Nah sekarang alam ini ada berarti ada dong yang menciptakan ya. Nah, hanya saja kita terbatas untuk menjangkau seperti apa Tuhan. Nah itu filsafat kita. Makanya kita juga harus tahu juga tentang filsafat. Karena banyak orang-orang Islam yang kuliah, kemudian ketika menemukan filsafat, kemudian ada bertemu dengan orang yang ahli filsafat, kemudian dia membuat-buat cara berpikir, kemudian menarik dia menjadi seorang yang ateis. Tahu ateis? Tidak percaya kepada Tuhan. Sampai pada kampus ini tidak daerah zero Tuhan. Nah, daerah tidak ada Tuhan. Itu sampai bahayanya begitu. Makanya kuliah-kuliah kita harus belajar agar terpendek. Makanya dunia pendidikan Islam itu kita bersyukur juga ahli-ahli filsafat kita itu luar biasa banyak. Kalaupun memang ada yang mengharapkan karena takut kegelincir. Nah, ketika orang itu mabuk kesenangan, ya mungkin kamu masih belum tahu ya. Kalau kamu sudah mabuk di dalam filsafat, tambah senang. Adalah takut tergelincir. Akhirnya pas kata gila itu mengatakan tidak ada Tuhan. Nah itu filsafatnya sudah melincir. Jadi berpikir semua, bahkan semua yang ada itu berpikir. Kalau seperti apa yang dicontohkan Kimiswabul Umam seperti tadi, kamu percaya tidak listrik itu ada? Percaya tidak listrik itu ada?
Hah? Percaya nggak listrik itu ada? Percaya. Apa buktinya? Lampu bisa hidup, iya kan? Lampu bisa. Pernahkah kamu melihat listrik itu seperti apa? Enggak pernah. Nah seperti itu Tuhan. Percayakah kamu ada Tuhan? Percaya. Buktinya apa? Lampu hidup, kalau listrik, alam ada, pohon tumbuh. Pernahkah kamu melihat listrik? Pernahkah kamu melihat Tuhan? Walaupun tidak pernah, kita yakin. Nah seperti itu misalnya. Nah makin paham. Pada bila kamu percaya tidak? Ka'bah itu ada. Percaya? Di mana? Di Makkah. Kok bisa tahu? Sedangkan kamu tidak pernah beli. Jangankan berpikir kepada Allah ya. Coba percaya enggak kalau misalkan sekarang ada bau gak enak nih, bau gak enak, bau bonceng kan? Kamu yakin itu bau apa ya? Kental. Kan? Buktinya ada, bau bonceng di gelas. Hah? Tapi pernahkah kamu melihat di mana itu? Ijli, tidak ada. Itu makhluknya Allah. Nah itu gambaran filsafat seperti itu. Jadi itu ya. Dan terima kasih kepada Kiai Imam yang telah memberikan pengantar. Sebetulnya ini belajar mantik itu tidak cukup 1 tahun ya. Kamu sudah bisa tahu bahasa kias, bahasa muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, had akbar, had ausat, sudah tahu seperti itu. Itu kalau Kambulang belum diajari itu. Pertama di pelajaran saya baru masuk ke kias, masuk ke ini baru. Kamu tidak 1 kali pertemuan langsung tahu tentang itu. Natijah itu kesimpulan. Misalkan ada orang ngomong, kamu itu ngomong natijahnya itu apa? Itu kesimpulan. Ini seperti Mukaddimah banyak gelun. Mukaddimahnya banyak, natijahnya sedikit. Nah makanya ada orang yang ngomongnya banyak ngalur gitu. Intinya sih apa sih yang kamu ngomongkan? Misalkan pada orang nyari otak atau tengah, pak pancingan itu lah kartu. Terus di tengkulan aja jadi lagala pancing dengan orang yang sebelah. Sampai 1 jam tak selesai. Terus natijahnya kamu ngomong itu apa? Kamu tidak tahu. Coba ngomong dari tadi kan selesai. Nah penulis buku begitu. Makanya pengarang kitab itu kitabnya kecil, mukhtasar, tetapi mengandung muhtamel itu banyak, mengandung pengertian yang banyak. Seperti kitab takrif, kecil kitabnya, tetapi hikmahnya luar biasa. Ada yang karman buku tebal betul ini, tapi yang dibahas hanya bab wudu aja. Sedangkan kitab takrif kecil sudah ada bab wudu, bab nikah dan lain sebagainya. Jadi orang menoleh ahli filsafat ada yang ngomong 1 kali straight dengan tahu. Misalkan saya mau bertanya, apa nih? Allah itu suka kepada orang yang memberikan. Pahalanya berbiasa. Kalau memberi apa nih? Pahalanya 1. Kalau memberikan 15. Oh iya. Nah saya mau tahu. Itu kan filsafat ya. Jadi kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi menyenangkan. Payah kita belajar 1 jam, 1 saat saja di majelis ilmu itu lebih baik min ibadah di sab'in sana. Lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Bayangkan kita belajar begini lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Apalagi isi ibadah dan belajar. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.